Baru rilis beberapa jam, jersey klub ini langsung sold out. Itu membuktikan bahwa power dari fansnya benar-benar luar biasa. Halo sobat bola sekalian, saat ini klub Liga Indonesia memang lagi berlomba-lomba untuk merilis jersey terbaik. Bukan untuk dinilai sebagai klub yang jersinya paling baik, melainkan jersey terbaik itu dibuat untuk kenyamanan para pemain dan juga kesenangan para supporternya. Karena dengan jersey yang baik, para pemain tentunya bisa nyaman untuk menggunakannya ketika bertanding. Juga bagi para fans tentunya mereka punya minat yang tinggi untuk memborong jersey tersebut. Dan sekarang situasinya, baru aja ada salah satu klub Liga Indonesia yang baru aja merilis jersinya. Yang rilis jersey tersebut berhasil mengguncang publik sepak bola nasional karena jersey tersebut punya desain serta kualitas yang sangat bagus. Tapi yang bikin lebih mencengangkannya lagi adalah setelah beberapa jam jersey tersebut dirilis, ternyata jersey tersebut langsung sold out alias ludes terjual. Wow. Ini jadi situasi yang sangat luar biasa karena pada dasarnya gak semua klub mampu melakukan hal ini. Dan hal ini juga tentunya bisa memberikan keuntungan yang sangat besar untuk klub yang bersangkutan. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian buat bahas situasi tersebut. Kita bahas mulai dari jersey klub apa yang ludes terjual, kenapa bisa ludes secepat itu, hingga kita juga bahas terkait dampak yang dirasakan dari situasi tersebut. Kalau gitu, kalau kalian udah siap, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Jadi jersey yang kali ini kita bahas berasal dari salah satu klub Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung. Sebagaimana yang kita tahu, mereka baru aja merilis jersey terbarunya di tanggal 25 Agustus lalu. Konsep perkenalan jersey-nya juga sangat luar biasa karena dikemas dengan konsep yang sangat unik dan menarik. Biasanya kan kalau perkenalan jersey, orang yang memperagakan jersey-nya adalah model yang memang udah terbiasa dan profesional dalam hal modeling. Yang hal tersebut bertujuan agar memberikan look terbaik dari jersey yang dibuat. Atau kalau bukan model, biasanya si pemainnya langsung yang dijadikan model. Tapi ini enggak, Pak. Konsep tersebut gak berlaku buat Persib. Alih-alih menggunakan jasa model profesional, Persib justru memilih untuk menggait banyak orang dari berbagai macam kalangan. Mulai dari artis, konten kreator, musisi, desainer, pelukis, olahragawan, atlet sepeda, atlet lari, penyanyi, pokoknya macam-macam. Dan hal tersebut dilakukan bukan tanpa tujuan, melainkan hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa merepresentasikan bahwa jersey Persib ini bisa loh digunakan sama siapapun, sama semua kalangan. Apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, mau anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun, semuanya boleh dan cocok untuk pakai jersey Persib. Benar-benar jadi strategi yang sangat luar biasa. Dan orang-orang yang memperagakannya pun gak dipaksa harus dandan dengan tampilan yang beda dari biasanya. Tapi mereka ya udah dibebaskan aja, tampil apa adanya, gak perlu jadi orang lain, senyaman mungkin. Dan hal ini memang sejalan dengan filosofi yang dimiliki dari jersey tersebut. Karena Persib memang mengusung konsep Lives Inside Us. Di balik setiap lembar kainnya tersimpan ikatan emosional serta simbol kebanggaan yang menyatukan identitas klub, karakter kota Bandung, para pemain, hingga energi dari seluruh bobotoh. Jadi Lives Inside Us ini menggambarkan semangat yang terus hidup di dalam diri para pemain dan juga para bobotoh untuk menjaga kebanggaan, menghadapi tantangan, dan terus melangkah bersama. Intinya, Persib pengen supaya jersey ini gak sekedar dijadikan sebagai identitas atau seragam ketika bertanding, tapi juga bisa jadi bagian dari setiap cerita menarik para bobotoh. Jadi memang antara konsep serta cara perkenalannya itu punya korelasi yang sangat tepat. Kalau pandangan gua pribadi, eksekusi perkenalannya memang sangat bisa merepresentasikan tujuan yang ingin Persib capai. Karena tujuannya adalah Persib pengen mengenalkan dan membuktikan bahwa jersey Persib ini sangat bisa digunakan oleh siapapun tanpa terkecuali, tanpa ada syarat apapun. Dan hal itu sangat bisa disampaikan dengan cara yang sangat tepat. Luar biasa. Bahkan faktanya cara tersebut ternyata berhasil menghasilkan output yang sesuai dengan harapan.
Nah, ini yang jadi informasi paling pentingnya. Karena respon orang-orang ternyata sangat menyambut baik rilisnya jersey Persib Bandung ini. Sepengetahuan gua, khususnya di sosial media, gak ada orang yang memberikan komentar negatif terkait jersey ini. Semuanya sangat menyambut baik dan senang sama desain, kualitas, bahkan setiap hal yang ada dalam jersey tersebut. Bahkan, yang lebih gongnya lagi adalah jersey Persib yang baru aja dirilis, kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam, semua jersinya home, away, dan juga third yang ada di marketplace yang dibuka dengan sistem pre-order ternyata langsung sold out alias ludes terjual. Wow, wow, wow. Seperti yang kita bilang di awal, bahwa ini jadi situasi yang sangat luar biasa karena seantusias dan setinggi itu loh minat para fans khususnya Bobotoh untuk membeli jersey original Persib. Padahal harganya juga sama sekali gak murah. Untuk kategori jersey player issue, harganya ada di angka Rp1.991.000. Atau kita genapkan aja jadi Rp1.200.000. Itu jelas jadi harga yang sangat mahal untuk ukuran harga jersey klub Liga Indonesia. Karena rata-rata jersey klub Liga Indonesia itu cuma sekitar 500 sampai 700 ribu. Itu untuk player issue-nya. Sedangkan Persib bersama Kelme berani pasang harga standar yang biasanya digunakan Kelme sebagai aparel internasional. Tapi jersey-nya bisa tetap ludes terjual. Artinya ini menunjukkan bahwa antusiasme para bobotoh memang sangat tinggi. Plus yang paling penting, mereka juga punya kemauan yang sangat tinggi untuk mendukung klub kebanggaannya dengan cara yang nyata. Mereka juga punya kesadaran yang tinggi untuk membeli jersey original. Itu juga yang sebenarnya jadi masalah besar di kultur sepak bola Indonesia, bahwa belum semua fans sepak bola punya kesadaran yang tinggi untuk beli jersey original. Sebenarnya bukan karena mereka gak mau, tapi karena memang rata-rata harganya bisa dibilang mahal kalau kita dibandingkan dengan pendapatan rata-rata orang yang ada di Indonesia. Maka kalau fans mau beli jersey original, memang pengorbanannya harus lebih. Dan masalahnya, memang belum semua fans mau untuk berkorban sebanyak itu demi klub kebanggaannya. Bahkan gak sedikit dari mereka yang masih banyak juga memilih buat beli jersey KW dengan alasan harga yang jauh lebih murah. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing individu, maksudnya kita juga gak bisa mengatur pengeluaran setiap orang harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang jelas, tindakan kita jika membeli jersey KW jelas jadi tindakan yang merugikan klub kebanggaannya. Karena hal tersebut bisa mengurangi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh klub yang bersangkutan. Daripada harus beli jersey KW, sebenarnya lebih baik untuk para fans beli jersey varian supporter edition. Karena sekarang setiap klub, khususnya Persib, tentu udah menyediakan berbagai macam versi jersey. Ada yang player issue, replika, dan juga supporter edition. Nah, untuk supporter edition ini harganya bisa jauh lebih terjangkau. Jadi buat siapapun yang kalau budgetnya terbatas, gak apa-apa banget. Gak usah maksain buat beli jersey player issue. Kalian bisa banget beli jersey original dengan harga yang murah lewat varian supporter editionnya. Dan yang bikin gue lebih respect lagi, rata-rata bobotoh udah punya pemahaman ataupun prinsip yang tadi kita jelaskan. Gue lihat banyak yang berkomentar kalau memang budgetnya terbatas, mereka lebih memilih buat nunggu varian supporter edition daripada harus beli jersey KW. Dan hal tersebut tentunya jadi langkah yang sangat baik, yang juga harus ditiru oleh semuanya. Dan balik lagi, terkait jersey Persib yang ludes terjual, pada video ini dibuat kita belum dapat informasi resmi terkait berapa jumlah jersey yang udah ludes terjual. Tapi mau berapapun jumlah jersey yang udah ludes terjual, tentu itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Kalau saran kita sih ya, harusnya Persib dan Kelme memang wajib nyiapin stok jersey-nya dengan jumlah yang lebih banyak dari musim kemarin. Karena sayang nggak sih, kalau antusiasme yang setinggi ini tapi gak dibarengi dengan stok yang banyak. Harusnya kan kalau stoknya banyak, potensi keuntungan buat Persib dan juga Kelme-nya jadi lebih besar. Kayak contoh Buriram United. Waktu itu kita juga pernah bahas bahwa mereka di momen launching jersey-nya baru sekitar kurang lebih 5 jam setelah launching, jersey barunya udah langsung terjual habis sebanyak 35.000 pieces. Artinya, sejak momen launching, mereka memang udah nyetok jersey-nya dalam jumlah yang banyak. Nah, harapannya Persib juga bisa melakukan hal yang sama. Karena satu sisi, jika stoknya banyak, keinginan banyak bobotoh yang pengen jersey Persib juga bisa terpenuhi. Apalagi di awal-awal rilis, pasti hype para supporternya jelas sangat tinggi buat bisa punya jersey-nya.
Kemudian satu sisi lainnya, Persib juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari kuantitas jersey yang mereka jual. Ya, semoga jumlah yang sekarang mereka rilis memang itu merupakan jumlah ideal yang bisa mendatangkan keuntungan besar juga buat Persib dan juga Kelme. Intinya, dampak dari antusiasme serta dukungan nyata yang Bobotoh tunjukkan dengan membeli jersey original, jelas hal tersebut bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk Persib. Bisa jadi keuntungan yang Persib dapatkan dari penjualan jersey ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar bagi mereka. Big plus juga buat Kelme yang udah memberikan desain jersey terbaik, sehingga dengan desain jersey-nya bisa menarik perhatian atau antusiasme yang sangat besar dari para bobotoh. Jadi itu penjelasan terkait jersey terbaru yang berhasil ludes terjual yang bikin Kelme harus restock lagi. Menurut kalian, kira-kira jersey Persib musim ini total bakal kejual berapa banyak? Bisakah nyampe 100.000 pieces? Coba tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!